Oke, kita lanjut ke Git ya teman-teman. Jadi kita bakal bahas Git yang dasar-dasarnya aja ya. Untuk tingkat lanjutnya mungkin akan dibuat di playlist terpisah lah. Sederhananya di sini kita punya 8 teori ya, atau 8 bab lah bisa dibilang. Yang pertama kita setup dulu ya, seperti biasa. Dan di episode ini juga kita sekaligus setup ya. Jadi kita bakal bikin akun GitHub dulu, kemudian kita akan download Gitbase dan kita akan download GitHub Desktop. Kemudian selanjutnya kita akan berkenalan dengan Git, ya kan, apa itu Git, kemudian GitHub, GitLab, dan Bitbucket ya. Karena biasanya tiga hal itu yang paling sering dipakai di dunia industri sih, yang aku tahu ya. Kemudian ada lagi repository, terdiri dari repository terminologi, dan membuat repository via GitHub. Jadi di sini kita bakal lebih fokus ke GitHub ya, karena menurutku di sini yang paling gampang ada di GitHub gitu loh. Dan yang bisa dibilang umum lah, paling sering orang pakai. Kemudian di sini ada Git command ya. Untuk basicnya, kita akan coba menggunakan add, commit, push, reset, stash, dan branch ya. Kemudian nanti ada juga GitHub Desktop ya. Kita akan belajar basicnya juga, sama ya, kita hanya akan melakukan add, commit, push, reset, stash, dan beberapa hal yang berkaitan dengan branch lah. Jadi dasarnya di sini kita bakal coba mainan basicnya dulu ya. Karena Git itu selama teman-teman bisa pakai basicnya udah lebih dari cukup sih. Nggak perlu sampai tingkat advance-nya lah. Terkecuali kalau teman-teman mau jadi DevOps atau nggak cuma sekedar programmer, mungkin nanti boleh teman-teman coba cari materi Git yang lebih dalam lagi. Jadi nggak cuma basicnya aja gitu loh. Terus nanti di bagian 678 ada repository 2 ya. Kita di sini bahas tentang aturan branch ya dan pesan commit secara umum ya. Kemudian pull atau merge request, kemudian conflict dan git ignore. Kemudian di VS Code nanti kita akan sedikit memasang ekstensi di VS Code ya yang berkaitan dengan Git lah. Di situ ada source control dan Git lens. Untuk Git test ini sebuah ekstensi, tapi untuk source control bukan ekstensi ya. Dia fitur bawaan dari VS Code itu sendiri. Kemudian terakhir ada GitHub Packs dari kesimpulan. Ya GitHub Packs dulu deh. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman udah paham GitHub, kita coba bikin github.io-nya atau GitHub Packs-nya lah. Nah, nanti kita akan coba kasih gambaran aja, nggak bikin portfolio-nya. Teman-teman yang harus coba bikin portfolio itu sendiri lah. Karena itu nanti yang akan membantu teman-teman dalam mencari pekerjaan programmer gitu loh, khususnya di dunia industri ya. Ya nggak dunia industri aja sih, tapi ya bisa di segala macam bidang lah. Kalau punya GitHub Packs-nya, gambarannya tuh teman-teman udah dipastikan bisa ngoding gitu loh. Dan nanti akan jadi poin plus tambahan di mata HRD biasanya. Jadi nanti di bagian GitHub Packs, kita cuma bakal jelasin aja. Kita nggak bakal bantuin bikin portfolionya, tapi yang jelas nanti teman-teman bakal tahu GitHub Packs itu apa. Jadi sekarang kita balik ke bagian satu dulu, kita setup dulu ya. Oke, jadi ini untuk gambaran ketika kita akan melakukan sign up ke GitHub ya. Teman-teman bisa cek linknya di deskripsi, nanti tinggal masukin email dan rasakan sendiri sensasinya ya. Di sini aku nggak mau coba bantu daftar ya. Teman-teman daftar sendiri aja, gampang kok caranya. Ya, karena ada pengalaman yang menarik. Jadi aku nggak mau kasih bocoran lah pengalamannya di sini. Teman-teman rasakan sendiri bagaimana rasanya melakukan pendaftaran di GitHub. Oke, kemudian selanjutnya kita akan download Git. Di sini teman-teman bisa cek ya, ada beberapa versi di sini yaitu yang portable dan standalone installer. Teman-teman bisa download yang standalone installer aja. Kalau misalkan teman-teman menggunakan 32 bit, maka downloadnya 32 bit. Kalau pakai yang 64 bit, maka download 64 bit. Biasanya RAM di bawah 4 GB atau pas-pasan 4 GB itu 32 bit ya komputernya. Kalau di atas 4 GB biasanya udah 64 bit. Jadi kalau misalkan teman-teman bingung, Windows bit berapa, ya tinggal coba aja pakai patokan itu. Biasanya sih begitu ya, biasanya. Oke, setelah download Git, teman-teman tinggal ke desktop.github.com ya. Kemudian nanti tinggal download lagi untuk yang versi Windows. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Linux ya silakan menyesuaikan ya. Tapi yang jelas di sini yang akan dibantu adalah versi Windows. Karena aku pakai Windows, malas pakai Linux. Nanti setelah udah di-download semua installernya, nanti tinggal kita install aja ya. Yang panjang di sini installnya adalah ketika kita menginstal Git ya. Kita coba install Git di sini sekarang. Kita jalankan. Kemudian sini akan biasa ya, kayak semacam agreement lisensi atau lisensi ya. Next. Nanti akan diarahkan ke bagian destination location ya. Aku saranin sih biarin di C aja ya supaya keintegrasi sebagaimana mestinya ya. Jadi taruh di C aja. Nah untuk folder access ini sebetulnya kalau teman-teman belum pernah install nggak bakal muncul ya. Tapi kalau teman-teman pernah install bakal muncul. Ini tinggal diklik yes aja. Nah nanti kalau di sini teman-teman nggak ngerti apa-apa, sebetulnya kalau misalkan benar-benar nggak ngerti, ya udah tinggal klik next aja spam gitu loh. Karena kita pakai bawaannya default dari Git. Karena memang ini panjang sekali ya. Ini sudah tahap ketiga. Sekarang kita masuk ke tahap 4. Di sini nggak ada yang perlu dicentang ya. Tinggal di next aja. Pakai defaultnya dari settingan Git itu sendiri. Tinggal di next. Kemudian di next lagi ya. Ini select startup menu folder, biarkan dia menggunakan Git saja. Kemudian di sini use Vim. Di sini dia ngasih pilihan ya, kita mau pakai Notepad++ atau Visual Studio Code.
atau lain sebagainya ya, sebagai default editornya si Git ini gitu loh. Tapi aku saranin sih teman-teman tetap pakai Vim aja lah ya. Karena kalau dari sudut pandang aku sendiri sih hampir gak pernah ngebuka Vim ini gitu ya. Jadi ya udah nggak apa-apa, ini dipakai Vim aja. Untuk penggunaan dasar aku yakin teman-teman nggak bakal ngebuka Vim ini dan nggak akan terlalu pakai fitur inilah. Jadi bisa di next aja. Kita pakai Vim biasa aja, bawaan dari si Git. Kemudian di sini adjusting the name of the initial brand in new repositories. Aduh, mudah-mudahan bahasa Inggrisku nggak jelek tuh cara pembacaannya ya. Kita biarkan Git yang menentukan ya. Let Git decide. Jadi kita centang aja bagian let Git decide ini. Kita nggak perlu melakukan override the default branch name for new repository. Tapi kalau teman-teman mau coba, ya biasanya sih teman-teman kalau nanti masuk dunia kerja, ketika kita akan menggunakan sebuah Git, kemudian menginisiasi sebuah repository, biasanya kita akan menggunakan namanya master di sini. Nah, di sini kan supaya default branch name langsung ke master ya, kita nggak perlu ubah-ubah lagi. Ya silahkan aja teman-teman menggunakan master di sini. Tapi kalau kita lihat di sini sih branch name udah master ya, jadi kita biarkan aja. Sini kita centang aja let Git decide tuh. Klik next. Nah, kita pakai yang Git from the command line and also from third party software. Recommended ya, karena ini udah direkomendasikan, jadi kita pakai ini aja. Dan untuk yang pilihan lainnya, kalau misalkan teman-teman paham ya silahkan pakai pilihan yang lain. Tapi kalau misalkan nggak paham sama sekali, udah pakai aja yang recommended. Next lagi, kita pakai use bundle open SSH. Seperti biasa, kalau teman-teman nggak ngerti, di next aja. Karena aku sendiri pun juga download Git ini hampir nggak pernah pakai yang kayak gini sih. Biasanya sih langsung menggunakan settingan defaultnya udah baik-baik aja untuk penggunaan basic gitu ya. Kemudian next lagi, kemudian next lagi ya, kemudian next lagi, kemudian next lagi. Kemudian next lagi, kemudian next lagi, kemudian next lagi, kemudian next lagi. Dah, selesai. Jadi kurang lebih settingan defaultnya seperti itu ya. Teman-teman tinggal next aja sih sebenarnya. Kalau misalkan teman-teman mau coba baca-baca dan memahami dari settingan Git ya silakan aja. Tapi berdasarkan pengalaman aku, persekian tahun lah, berapa ya? Aku tuh mulai pakai GitHub pas sudah mulai terjun dunia kerja sih, di dunia industri gitu loh. Sewaktu masih kerja ngoding sendiri, aku nggak pernah pakai Git ya, karena ngerjain sendiri gitu loh. Selama pakai Git, dalam dunia industri, settingan default aja udah aman-aman aja kok, jadi nggak perlu khawatir. Ya, ini bisa nggak perlu dicentang, kemudian kita finish. Udah, selesai. Teman-teman klik kanan, kemudian show more option ya untuk yang Windows 11. Nah, kurang lebih yang Windows 10 nanti tampilannya seperti ini ya. Nanti akan ada pilihan open Git menggunakan GUI ya, atau menggunakan aplikasi yang ada user interface-nya, atau menggunakan bash di folder ini gitu ya. Kalau udah ada dua pilihan ini, kemudian ketika klik Git bash here keluar semacam kayak command prompt, maka Git sudah terinstall sebagaimana mestinya. Ya, bisa di-close saja. Kita lanjut install GitHub Desktop. Ini sederhana aja, sebetulnya untuk GitHub Desktop sama kayak install aplikasi biasa ya, tinggal next saja. Kemudian ketika di bagian license atau bagian lisensi tinggal di upset aja atau di agree aja, selesai. Nah oke, sini GitHub udah selesai ya installnya ya. Aku nggak tahu sih, mungkin karena aku udah pernah install GitHub jadi dia langsung masuk ke sini, aku nggak tahu. Tapi yang kayaknya sih memang install GitHub begini aja, aku nggak tahu. Nanti seandainya ada pertanyaan kayak install Git tadi, ya teman-teman tinggal next aja. Biarkan itu terisi default. Jadi nggak perlu khawatir lah. Biasanya bawaan default itu baik-baik aja. Kemudian yang perlu diperhatikan dari GitHub Desktop adalah di sini teman-teman bisa klik file dulu, kemudian di bagian option, pastikan teman-teman udah login GitHub-nya di sini. Jadi tinggal login aja di sini, continue with browser, nanti akan diarahkan ke github.com. Nanti teman-teman tinggal login aja di sini, masukin emailnya ya. Nanti setelah masukkan emailnya, nanti baru GitHub Desktop-nya terintegrasi dengan GitHub yang ada di github.com ini. Atau akun GitHub teman-teman ya. Aku coba login deh. Di sini nanti akan ada authorize GitHub Desktop. Ya, teman-teman tinggal authorize desktop aja. Nanti GitHub Desktop akan terintegrasi dengan akun GitHub teman-teman. Ya, tinggal di open aja. Nanti dia akan open lagi. Nah, selesai. Kita cek dulu di sini, di bagian file, option. Nah, akun udah terhubung ya di bagian sini. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya, add ini adalah username kita dan Turus Sakti ini adalah profile name kita. Nah, di bagian Git, bisa cek di sini ya, pastikan teman-teman mengisi email sama name-nya itu menggunakan akun yang ada di GitHub teman-teman. Jadi sini name-nya bisa teman-teman isi pakai username teman-teman. Jadi bisa diisi Turus Sakti di sini, kemudian masukin emailnya yang tadi teman-teman pakai buat login di akun GitHub teman-teman ya. Tinggal save, baru nanti aman. Jadi kurang lebih settingan GitHub-nya seperti itu. Untuk yang bagian Git atau Git yang di copy and prompt tadi, nggak perlu ada settingan tambahan sih. Nanti bakal kita setting lebih lanjut ketika kita udah mulai praktek. Jadi untuk saat sekarang, biarkan seperti ini dulu. Oke, jadi mungkin begitu aja dulu ya untuk setup akun GitHub, Gitbase, dan GitHub Desktop. Kalau misalnya teman-teman mengalami kendala, ya bisa coba tanya di komentar ya, nanti kita arahkan
selama aku masih aktif di YouTube nanti akan diarahkan supaya bisa keluar dari masalahnya. Tapi seharusnya sih selama teman-teman mengikuti settingan default dari installernya seharusnya nggak ada masalah ya. Kita lanjut berkenalan dengan Git di video selanjutnya.